Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisah Faras, kelas 11 MIA 5. Di sini saya beserta teman-teman saya yaitu ada Muhammad Wafa, Laila Gusti, Rivaldi, Enistiawati, juga Rizky Davin akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori pertumbuhan ekonomi klasik yang sebelumnya udah dikenal oleh masyarakat lebih duluan dan diperkenalkannya itu oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya itu ada dua ekonom senior yang bernama Robert Solow dan T.W. Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model teori pertumbuhan Solow-Swan. Ahli ekonomi neoklasik yang terkenal yaitu Joseph Schumpeter. Dalam bukunya The Theory of Economic Development menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus, discontinuous. Pembangunan ekonomi disebabkan karena adanya perubahan-perubahan, terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional. Joseph Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasikan barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Mereka lah yang menciptakan inovasi dan pembaruan dalam perekonomian. Pembaruan yang diciptakan para pengusaha itu dalam bentuk yaitu 1. Memperkenalkan barang baru, 2. Menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang, 3. Memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru, 4. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan 5. Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri. Berikutnya, menurut teori Schumpeter, semakin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan terjadi keadaan yang tidak berkembang atau stationary state. Namun berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal dan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, sumber daya alam, luas pasar atau pangsa pasar. Adanya perkembangan teknologi menurut pandangan neoklasik merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi dalam teori ini adalah penemuan-penemuan baru yang relatif lebih bersifat penghematan buruh sehingga teknis akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang kapital. Proses perkembangan ekonomi menurut teori ini adalah sebagai hasil dari hubungan harmonis antara faktor internal dan faktor eksternal ekonomi. Faktor internal merupakan timbul karena adanya kenaikan skala produksi sebagai akibat adanya efisiensi hasil dari adanya mesin-mesin baru, spesialis, pasar yang lebih luas dari manajemen yang lebih baik. Sedangkan eksternal ekonomi ditimbul sebagai akibat adanya perkembangan industri yang saling ketergantungan dan komplementer dari berbagai sektor produksi dalam. Robert Solow dan Trevor Swan mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada pertambahan penyediaan faktor produksi, penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi kapital. Dan tingkat kemajuan perdagangan ini yang disadari oleh anggapan klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh, full employment, dan kapasitas peralatan modal dan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Jadi sampai mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan dari teknologi. Kelompok 2 mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.